Semuanya. Ya, yang terhormat Waalaikumsalam. kepada Ibu Siti Rusyanti yang insya Allah malam hari ini sebagai narasumber webinar Ukom tahun 2026 dengan tantangan exit exam khususnya buat rekan-rekan kebidanan pada malam hari ini serta peserta webinar yang terhormat. Informasi pemberitahuan, saya ulangi. Silahkan, berhubung acara ini gratis dan insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nantinya belajar bareng-bareng kita malam hari ini belajar soal UKOM 2026. Maka dari itu silahkan tolong di-share ke grup kelas yang masing-masing, diajak teman-temannya, ke grup angkatannya, diajak teman-temannya buat yuk kita belajar bareng, yuk kita lulus bareng dan insya Allah nantinya akan menjadi tenaga kesehatan yang berkompeten. Oke? Ibu Siti Rusyanti, Bu Sitrus, gimana kabar Bu? Sehat Bu? Siap, Alhamdulillah Mas Gufron. Gimana? Alhamdulillah. Sehat segar nih malam mingguan Alhamdulillah. kita. Iya malam mingguan Ibu. Ibu posisi di mana Bu sekarang Bu? Di Kota Oh Serang. di Serang. Iya. Oh oke mungkin semuanya sebelum kita mulai puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmatnya nikmatnya sehingga kita sampai dengan saat ini masih diberikan nikmat sehat walafiat. Insya Allah nikmat panjang umur ya. Sehat selalu ya. Perkenalkan saya Mas Gufron. Ya, kita akan membahas di sini 5 soal untuk webinar kesempatan malam hari ini. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa takkan pernah selesai. Oke, jadi webinar pada malam hari ini itu dibuat supaya teman-teman punya gambaran nyata terkait mempelajari soal UKOM. Jadi kita di sini belajar bareng-bareng. Kalau nanti ada yang salah jawab, ragu atau bingung, itu normal. Yang tidak normal justru kalau merasa selalu yakin dan benar. Nah, saya mau tanya dulu nih melalui kolom chat. Ya, saya mau tanya. Di sini, siapa di sini yang kalau ditanya sudah siap hukum atau belum? Saya mau tanya dulu nih melalui kolom chat. Sudah siap hukum atau belum? Ayo, saya mau tanya di sini. Dari 500 sudah siap hukum atau belum? Siap nggak siap? Sudah siap. Ada yang siap, ada yang belum. Nah, ya kan? Sudah terlihat di sini. Nah, terima kasih atas jawabannya. Nah, teman-teman, ya bunda-bunda semuanya, sejak penyesuaian kurikulum nasional dalam Permendikbudristek nomor 39, nah fokus pendidikan kesehatan itu jelas bukan hanya teori tapi mampu berpikir klinis, mengambil keputusan dan bertanggung jawab secara profesional. Ya, oke. Sebelum dibahas nantinya oleh Bu Sitrus, yang tadi sudah menjawab, ayo diyakinin, yuk belajar bareng-bareng di MCU. Rasa ragu ini bukan masalah, tapi harus dilatih sedini mungkin, dari awal mungkin. Nanti pada saat sebelum Ukom bisa rehat. Jangan sampai pada saat mau Ukom, H-3 baru belajar. Jangan ya. Nah, oke, teman-teman, kita akan di sini rulesnya seperti biasa. Mungkin di sini ada yang baru join webinar atau ada yang belum. Rulesnya seperti biasanya. Kita nantinya diberikan teman-teman nanti di share screen oleh narasumbernya. Di poin pertama nanti silahkan dibaca soalnya dalam waktu 1 menit langsung dijawab. Ya, di poin kedua langsung dijawab melalui kolom chat A, B, C, D ataupun E. Nanti di poin ketiga kita akan mendengarkan penjelasan, pembahasan terkait soal tersebut. Nah, kalau UKOM dilaksanakan minggu depan, saya mau tanya nih, siapa yang benar yakin-yakin bisa lulus? Yakin nggak bisa lulus? Kalau misalkan UKOM-nya minggu depan, yakin nggak bisa lulus? Melalui kolom chat. Minggu depan, yakin nggak bisa lulus? Coba. Yakin? Iya, harus yakin karena keyakinan itu menjadi doa untuk kita. Oke. Nah, mungkin langsung aja kita mulai webinar pada malam hari ini kepada Ibu Sitrus. Dengan hormat disilakan. Silakan, Bu. Baik, Oke, terima semangat. kasih Mas Gufron atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih MCU yang luar biasa yang selalu memberikan kesempatan ya kepada kita untuk sama-sama belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekali lagi warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat untuk kita semuanya. Saya lihat pesertanya luar biasa ya. Dari Aceh sampai Papua kayaknya lengkap nih Mas ya. Tengah-tengahnya apalagi banyak tuh Semarang ya, Kuningan, Cirebon, Banten juga tentunya banyak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita dapat bersua di dunia maya ini ya. Kita sama-sama akan merefresh lagi, tentunya mempersiapkan diri seperti yang Mas Gufron sampaikan tadi, sama-sama mempersiapkan diri. Berarti ini pesertanya Mas Gufron ada yang dari D3, ada yang profesi mungkin ya. Iya, Bu. Oke, mungkin saya panggilnya apa nih ya, teman-teman semua, bunda-bunda begitu ya. Iya. Baik, izin share screen. Jadinya dari saya apa dari Mas Gufron? Dari Ibu bisa? Oke, siap, Ya. Mas. Baik. Atau mungkin nanti misalkan mau dicoret-coret gitu ya. Udah tayang, kelihatan? Ini Bu, layar thumbnail bukan PPT. Sepertinya salah share screen. Belum ya? Oh, belum, tapi kelihatan ini Paint ya. Sebentar. Sekarang sudah, Mas? Masih. Nah, sudah terlihat. Oke, Bu. Oke, sudah terlihat ya, Mas? Ya, sudah. Baik. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Gufro dengan Siti Rusyanti sehari-hari bertugas di Poltekkes Kemenkes Banten, tentunya sebagai dosen di jurusan kebidanan ya. Siapa tahu orang di Banten nanti mampir-mampir silahkan kami sambut dengan senang hati. Baik, sebelum kita berlatih soal, saya dipesankan oleh MCU untuk kembali memberikan motivasi ya, memberikan motivasi sama-sama. Kita mungkin ada yang sudah kenal dengan saya, mahasiswa saya di Poltekkes Banten ya, di sini sudah hadir juga, dan mungkin juga di kampus lainnya, mungkin ada yang sudah pernah bertemu ya di MCU ini dalam kegiatan lainnya ataupun yang belum kenal, kita sama-sama saling menyemangati, saling menguatkan dalam mempersiapkan diri menghadapi uji kompetensi nantinya ya. Nah, ini mungkin ada kiat sukses tentu diawali dari persiapan. Orang bijak mengatakan bahwa keberhasilan itu sangat ditentukan oleh seberapa siap kita. Begitu ya. Begitu persiapannya lebih baik, insya Allah semuanya akan berhasil sesuai dengan harapan. Nah, tentu diingatkan jauh-jauh hari, walaupun tadi saya sudah lihat ya di chat itu pada saat Mas Gufron tanya eh, seberapa siap itu ya, ada yang bilang siap nggak siap harus siap. Kemudian ada yang udah nggak sabar, udah capek mikir-mikir gitu ya, belajar-belajar ya. Tentu di jauh-jauh hari ini kita persiapkan segala sesuatunya, jaga kesehatan, fisik, mental, istirahat cukup, dan tentunya ini salah satunya di malam minggu ini kita sama-sama berlatih soal lagi. Soal tidak banyak, tetapi kalau kita sering berlatih, insya Allah ya momen-momennya dimanfaatkan sebaik-baiknya itu bisa merefresh kita ya karena sekarang ini bukan lagi saatnya kita membaca buku-buku tebal gitu ya bukan lagi membaca jurnal-jurnal yang seabrek-abrek gitu ya tapi sekarang ini memang kita prepare-nya lebih kepada berlatih soal karena uji kompetensi sudah di depan mata ya tentunya pada saat kita eh, mencari ilmu ya kita harus dibarengi selalu dengan berbuat baik ya apapun itu berbuat baik kepada sesama maupun kepada Tuhan begitu ya karena supaya ilmunya bermanfaat dan tentunya kita selalu perkuat dengan doa karena apalah artinya usaha tanpa dibarengi dengan doa yang kuat juga itu mungkin untuk kita sama-sama mengingatkan lagi ya. Kemudian secara teknis saya selalu menyampaikan di momen-momen seperti ini tips dan trik gitu ya bagaimana mengerjakan soal supaya kita itu merasa puas karena kita memang sudah berjuang dan mengerjakannya di hari H itu dengan optimal. Nah, ini mungkin beberapa hal ada yang ini hal sepertinya sepele gitu ya. Tapi ini beberapa best practice mungkin yang harus teman-teman dan bunda-bunda perhatikan begitu ya karena ini beberapa ada yang berdasarkan pengalaman saya pada saat bertugas sebagai pengawas pusat begitu ya di uji kompetensi bidang nasional.
Pertama adalah saya pernah menemukan kasus, ya waktu itu kalau tidak salah ibu-ibu begitu ya, karena kecamatannya tertinggal, dia sudah selesai di pertengahan jalan. Pertengahan jalan uji kompetensi, orang-orang masih setengah perjalanan waktunya begitu ya. Ini udah selesai karena sudah tidak kuat. Matanya udah nggak bisa baca, udah pusing dan dia tertidur gitu ya, bukan tertidur itu, tapi dia mengistirahatkan matanya gitu. Jadi ini sangat penting, sepertinya hal sepele tapi harus diperhatikan karena yang rugi nanti bunda-bunda atau teman-teman semuanya ya pada saat sepertinya hal sepele tapi ini sangat krusial gitu ya untuk keberlangsungan uji kompetensi. Tentu selama ujian kita memang lama ya, ujian itu 3 jam 180 menit. Kita harus fokus ya, serius fokus. Tentu badannya harus santai, serius santai, manajemen waktu ya dan suhu ruangan. Nah ini juga saya beberapa kali menemukan peserta yang kedinginan sehingga dia merasa pusing, otomatis terganggu gitu ya ujiannya. Jadi maksudnya kenapa disampaikan di sini? Jadi pada saat teman-teman muda-muda semua melaksanakan uji kompetensi, kan kita seringnya uji kompetensi itu bukan di tempat sendiri ya. Artinya bukan di kampus sendiri. Bisa jadi misalnya teman-teman dari Poltekkes Riau ke Stikes mana begitu, atau sebaliknya dari ITK, IT, IT, eh, ITKes mana ke mana gitu ya, ke universitas apa gitu. Dan itu mungkin suhu ruangannya itu ada yang sangat dingin. Saya sering menemukannya sangat dingin. Jadi silakan angkat tangan aja kepada pengawasnya. Mohon maaf, misalnya suhunya bisa disesuaikan ini terlalu dingin. Jadi kalau diam saja nanti yang rugi kita sebagai peserta gitu ya, karena merasa tidak nyaman begitu. Kemudian ini saya tebalkan dan saya besarkan. Jadi pada saat nanti layar atau workstation-nya menyala begitu ya, CBT-nya sudah menyala, ujian dimulai, jangan lupa. Yang pertama kita baca adalah bukan soalnya terlebih dahulu, tetapi pertanyaannya terlebih dahulu. Gitu ya. Kenapa? Supaya kita bisa langsung menangkap apa nih ya yang harus kita tangkap sebagai kata kunci yang ada di dalam kasus atau vignette gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita baca vignette-nya atau kasusnya. Tadi kita tangkap kata kuncinya, dengan demikian waktu itu manajemen waktunya akan lebih bagus dibandingkan dengan kalau kita baca dulu soalnya lama gitu ya. Oh ternyata yang ditanya ini doang kok. Kalau tadi saya baca pertanyaannya dulu, kemudian tangkap kata kunci, saya bisa lebih cepat bacanya. Jadi nanti seperti itu gitu ya. Kemudian soal ini kan memang kategorinya ada yang sulit, ada yang sedang, ada yang mudah. Oleh karena itu, pada saat menemukan soal yang sulit, dilewati dulu boleh gitu ya. Tetapi pastikan pada saat nanti di akhir waktu atau pada saat akan mengumpulkan soal, klik kumpulkan begitu ya. Harus dipastikan semuanya terjawab. Semuanya warna hijau gitu ya, ada indikator warnanya. Karena apa? Karena kalau tidak dijawab semua, sayang. Kita kan tidak ada sistem minus ya, sehingga isi saja semua. Makanya tadi soal yang sulit seperti biasa ya, kita tunda dulu gitu ya. Kita kerjakan dulu yang mudah gitu, yang sedang ya. Nah, kemudian tentunya setiap ujian itu ada tata tertibnya gitu ya. Maka ini mutlak harus dipatuhi oleh kita sebagai peserta, tata tertib uji kompetensi bidang nasional ya. Jadi karena pada saat kita ada pelanggaran, tugas pengawas adalah membuat berita acara ya. Tidak akan memarahi tentunya gitu ya. Apalagi misalnya saya ngawas kemudian yang diawasnya dari misalnya mana gitu ya, dari kampus. Mana nih contohnya? Dari misalnya Bakti Utama Pati gitu ya misalnya. Saya nggak mungkin juga marah-marahin anak orang gitu ya. Dan memang etika SOP-nya tidak seperti itu. Jadi pengawas itu cukup membuat berita acara, nanti dilaporkan kepada panitia pusat, dan nanti diputuskan, oh iya misalnya ini harusnya lulus, dia tidak lulus karena melakukan kecurangan gitu ya. Izin, saya juga menyampaikan sharing. Jadi pada saat saya pernah bertugas dan ada ya satu orang yang mencontek ya bawa kopean. Apa tuh kopean itu? Catatan kecil ya. Dan itu yang menemukan tim saya waktu itu sebagai pengawas, dan otomatis dia pada saat pengumumannya mungkin gitu ya, mungkin hasilnya dia kompeten tapi karena melakukan kecurangan eh, tidak lulus begitu ya. Dan itu saya ingat sekali, sayang sekali tuh ya. Jadi pada saat itu hampir tertinggal juga tuh. Jadi hampir tertinggal, dia sudah di parkiran, waktunya tinggal
mungkin hitungan 2 menit gitu ya. Jadi 2 menit terlambat dia tidak bisa masuk gitu. Dia sudah lari, ayo Pak, bapak-bapak waktu itu. Karena kan mengawas itu bisa mengawas prodi lain juga gitu ya, tidak harus bidan. Ayo Pak, cepat lari gitu ya, lari. Dia berhasil lari naik tangga, tidak ada lift. Dan pada saat di dalam, alhamdulillah masih sempat begitu ya, tergopoh-gopoh, tapi ternyata di dalam melakukan kecurangan gitu ya. Perjuangan yang sedemikian dirusak juga oleh sendirinya. Jadi mohon nanti semua tata tertib dipatuhi dan jangan panik jika terdapat misalnya gangguan tiba-tiba komputernya mati ya. Tinggal angkat tangan saja. Karena apa? Panitia itu sudah mendesain sedemikian rupa bahwa SOP ini, SOP uji kompetensi bidang nasional ini adalah pro kepada peserta. Artinya peserta tidak akan dirugikan. Jadi kalau misalnya mati nih komputernya tinggal angkat tangan saja, pengawas bertugas mencatat waktu. Oh, misalnya mati pada pukul 10, dicatat, dibenerin tuh komputernya atau mungkin harus pindah ke meja lain. Oh, butuh waktu 7 menit misalnya. Nanti kita laporkan ke pusat. Pusat biasanya memberikan rekomendasi berikan tambahan waktu 7 menit gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah bubar, ini belum karena memang ada tambahan waktu. Contohnya seperti itu. Jadi kuncinya adalah persiapkan segala sesuatunya pada saat hari H juga, kemudian serius santai dan sering berlatih soal. Mungkin itu tipsnya ya. Iya, tidak berlama-lama lagi, saatnya kita berlatih mengerjakan soal ya, Bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Gimana Mas Gufron? Kita lanjut ya. Kita Oke, masuk ke ya. soal pertama ya Pertama, Mas ya Gufron Ibu. ya. Oke Mas? Oke Ibu. Mari kita langsung saja soal pertama. Oke, silahkan soal pertama. Oke, soal pertama 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, menarik sekali karena di sini dari 770 orang kurang lebih terdapat kurang lebih tadi ada 10 sampai dengan 20 orang yang menjawab di bawah 30 detik dan mereka menjawab A. Nah, tadi sudah lewat siapanya. Tapi di sini menarik. Di sini ada juga yang menjawab C dan E, Bu Sitrus. Nah, di sini walaupun banyak A, nggak usah ngikutin teman-teman yang lain. Ya. Jadi kalau udah menjawab A, B, C, D, ataupun E, langsung dijawab melalui kolom chat. Apa jawabannya? Karena nanti juga pada satu kom juga sendiri-sendiri. Jadi buat apa juga ngikut-ngikut orang gitu kan. A, C, dan E. Oke. Yang belum jawab silakan dijawab dulu. Oke, A, C, dan E. Kalau boleh sarannya tutup langsung Kak. Jadi kita langsung dilihat nih siapa saja yang menjawab di bawah 1 menit. Oke, A, C dan E ya. Oke, langsung aja Bu Sitrus di sini. Tapi yang banyak silakan Bu mau diberikan penjelasannya untuk soal pertama. Baik, menarik ya. Ini variasi walaupun mayoritas A tadi kata Mas Gufron dan sekarang kita lihat ya apakah A, C atau E sesuai pilihan teman-teman dan Bunda semuanya. Kita lihat sekarang jawabannya apa. Jawabannya adalah A. Ya, sesuai dengan yang menjawab mayoritas tadi bahwa jawabannya adalah A, merujuk pasien. Gitu ya. Di situ kata kuncinya adalah kita bisa lihat di sini tadi ya. Di sini pasien berteriak kencang begitu ya, kemudian mengurung diri di kamar sudah 2 minggu.
di sini ada suami diketahui selingkuh gitu ya. Nah, itu sebenarnya kata kuncinya gitu ya pada pasien ibu hamil kita ini. Sehingga dengan kondisi demikian, yang paling tepat adalah melakukan rujukan. Kondisi ini merupakan kondisi ibu hamil dengan gaduh gelisah ya. Penyebabnya tadi juga terlihat ya di pinget atau di kasus adalah faktor pasangan begitu ya. Nah, kondisi ini dapat mengganggu kesehatan ibu dan janin tentunya ya sehingga kalau sudah terjadi gaduh gelisah seperti ini harus dilakukan rujukan gitu ya kepada psikiater. Sekarang kita lihat kenapa kok tidak C atau tidak E ya. Nah, ini yang B tidak ada yang menjawab kan gitu ya. Memberikan vitamin ini kasusnya sudah gawat darurat kejiwaan. Sehingga vitamin diberikan tetapi bukan kebutuhan segera gitu ya. Karena pada saat kita melihat kondisi kegawat daruratan berarti kalau di pertanyaannya adalah apa penata laksanaan berarti kita sudah harus melihat bahwa ini adalah kebutuhan tindakan segera gitu. Kemudian tadi banyak yang menjawab C, memberikan support kepada keluarga. Nah, ini juga sama ya, karena kondisinya dia sudah gaduh gelisah sesuai dengan gejala yang diperlihatkan oleh pasien kita. Sehingga ini juga bukan merupakan kebutuhan segera gitu ya. Kemudian D, D tadi memang tidak ada yang menjawab ya, ini menyarankan untuk banyak beristirahat dan tidur. Nah, ini juga tentunya adalah kebutuhan fisiologis ya. Tentunya tidak sesuai dengan asuhan yang harus kita berikan pada pasien dengan kondisi kegawat daruratan psikiatri ya seperti ini. Kemudian tadi juga banyak yang menjawab A, menganjurkan keluarga untuk merawatnya di rumah. Nah, tadi ya sudah kita bahas bahwa kondisi ini sudah di luar kondisi fisiologis sehingga tidak bisa kita tangani secara mandiri di rumah ya ataupun bidan sendiri penanganannya tidak bisa secara mandiri apalagi perawatan oleh keluarga di rumah. Bidan pun harus melakukan rujukan bukan juga kepada psikolog gitu ya karena ini sudah kondisi gawat darurat kejiwaan ya tadi pasiennya sudah berteriak kencang begitu kemudian 2 minggu sudah mengurung diri ya dan lain sebagainya sehingga rujukan pun kita lakukan kepada psikiater gitu. Jadi itu penjelasannya Mas Gufron soal kita yang pertama. Oke, baik terima kasih Bu untuk penjelasan untuk soal pertama ini. Jadi rekan-rekan di sini beberapa tadi ada yang tepat untuk jawabannya A, tapi juga walaupun ada yang menjawab C dan E, bisa dipahami ya terkait apa yang tadi sudah dijelaskan. Di sini sudah dijelaskan dan ada pembahasan option salahnya gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut Bu ke soal nomor 2. Baik, lanjut soal kedua, makin ramai biasanya. Silahkan. Oke, soal nomor 2 boleh langsung dijawab ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Lima, 4, 3, 2, 1. Sudah baik sekali yang menjawab di bawah 1 menit. Itu yang diharapkan karena diusahakan kalau bisa satu soal 1 menit. Kalau bisa di bawah dari itu. Nah, di sini teman-teman ada yang banyak yang menjawab A, C, D, dan E. Tapi di sini posisi paling banyak A. Ada yang C, D, dan E. Oke, yang belum menjawab silakan dijawab terlebih dahulu. Silakan dijawab dulu yang belum.
Oke, oke, oke. Banyak ya, banyak ya. Oke, kalau gitu kita masuk penjelasan Ibu, silakan. Baik, betul ya Mas Gufron, makin lama makin rame ya. Iya, luar biasa ini yang tidak dijawab. Jadi A, D, C, E ya dijawab ya. Kita lihat sekarang yang betul adalah A. Neonatus cukup bulan, kecil masa kehamilan umur 6 jam. Ya. Nah, ini soal seperti ini juga ya sepertinya cukup sering keluar gitu ya. Jadi tidak boleh bingung-bingung lagi sekarang. Malam ini tidak boleh bingung-bingung lagi bunda-bunda teman semua ya. Kuncinya sebenarnya tadi ya, bahwa kalau neonatus cukup bulan, berarti kita melihatnya dari masa gestasi. Ya, masa gestasi tadi 37 minggu, sama dengan cukup bulan, sama dengan aterem, maka neonatus cukup bulan. Kemudian kecil masa kehamilan dari mana? Dari berat badannya. Tadi berat badan bayinya lebih kecil dari yang seharusnya sesuai masa gestasi. Artinya dia kalau 37 minggu aterem atau cukup bulan harusnya kan berat badannya tidak sekecil tadi, ya. Tadi kan cuma 2.300 gram. Padahal itu di bawah normal, ya. Sementara aterem harusnya dia sudah normal berat badannya minimal 2.500 gram gitu. Nah, ini eh, ya terus terang aja termasuk mahasiswa kami di sini ya di Banten juga kadang-kadang masih suka bingung tuh gitu ya. Kita sering ingatkan lagi, tekankan lagi, nggak usah bingung-bingung ya. Jadi kuncinya dua itu gitu ya. Kalau kalau umurnya sih disesuaikan aja nanti di kasusnya dia 6 jam atau berapa jam gitu ya. Nah, biar tidak bingung juga, kita ini ada eh, pembahasannya ya, dan contoh-contohnya nih. Kita tidak jawab B. Tadi memang tidak ada yang jawab B ya. Kalau B, neonatus cukup bulan, besar masa kehamilan. Berarti kan cukup bulannya contoh nih 38 minggu. Besar masa kehamilannya berarti dia melebihi dari berat badan normal. Ya, ini dicontohkan cukup bulannya 38 minggu, besar masa kehamilannya 4.500 gram. Itu contohnya. Tapi tadi tidak dijawab ya. Tapi tadi banyak yang jawab C, bunda-bunda, teman-teman semua. C, kita tidak jawab karena neonatus cukup bulannya benar. Sesuai masa kehamilannya salah. Karena tadi masa ke 38 minggu cuma 2.300 gram begitu ya. Nah, contoh yang benarnya ini misalnya kalau neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan, misalnya nih contohnya dia masa gestasinya 39 minggu, tapi beratnya pun normal nih 3.300 gram. Maka neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan gitu ya. Kemudian tadi ada yang jawab D, ada yang jawab D garis miring E gitu ya. Ada beberapa orang tadi yang jawab D garis miring E. Ini juga salah ya. Nggak apa-apa, kita salah-salahan di sini gitu ya daripada di Ukom ya nggak apa-apa. Biar ingat juga, oh saya pernah salah jawabnya gitu ya. Ini neonatus kurang bulan, ini jelas salah gitu ya. Dari depan aja udah kelihatan kurang bulan. Oh no, 38 minggu tidak kurang bulan, cukup bulan sesuai masa kehamilan gitu ya. Salah ya. Ini contohnya kalau jawabannya seperti ini kurang bulan tentunya di bawah 37 minggu ya. Bisa misalnya contohnya nih 35 minggu tapi beratnya pun memang belum normal gitu ya sesuai dengan masa kehamilannya tuh gitu. Masih 2.300 gram misalnya. Tadi ada yang jawab E juga salah ya. Nah, ini neonatus kurang bulan sesuai masa eh, kehamilan ya. Itu juga, oh sorry, ini kok sama ya? Iya, ya jadi seperti itu ya di contohnya. Eh, mudah-mudahan malam ini tidak ada yang bingung-bingung lagi ya, gitu. Jadi patokannya adalah masa gestasi dan berat badan. Mudah-mudahan malam ini tidak ada lagi yang bingung.
gitu ya kalau ketemu soal seperti ini. Oke, Mas Gufron, demikian Oke, penjelasannya untuk soal baik. nomor Terima 2. kasih Bu untuk penjelasan soal kedua. Oke, di sini teman-teman ya. Kalau gitu kita lanjut dulu ke soal nomor 3. Kita langsung saja. Baik, silahkan soal ketiga. Soal ketiga 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, di sini soal ketiga. Jawabannya cukup beragam ya. Menarik nih soal ketiga. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab C, A, B, C, D, E. Semuanya terjawab. Nah, berarti seru nih ya. Oke, teman-teman pasti merasa yakin sama atas jawaban kalian masing-masing. Cuma yang pasti kita kan harus memilih jawaban yang paling tepat. Nah, penasaran gini soal nomor 3, mungkin kita langsung aja ya. Di sini udah 850 orang kurang lebih ya. Langsung aja Ibu, diberikan penjelasannya Ibu. Baik, ya teman-teman, ya luar biasa nih, 5 opsi semuanya ada yang jawab. Yang ditanya adalah apakah diagnosis potensial, gitu ya. Kata kuncinya yang bisa kita tangkap tentu di sini bahwa pasien ini adalah infartu, ya kan? Pasiennya infartu, tapi dia tidak pernah ANC, ya. Kemudian eh, HB terutama di sini, ya kan? HB-nya hanya 9,4 gitu ya. Itu kata kuncinya. Berarti dengan demikian, diagnosis potensial yang paling tepat adalah jawabannya C, inersia uteri. Ya, karena yang ditanya diagnosis potensial, kita harus ingat lagi di dalam mata kuliah dokumentasi kebidanan begitu ya, atau asuhan persalinan gitu ya, dokumentasinya bahwa kalau kita menegakkan diagnosis potensial adalah potensi apa yang paling dekat mungkin terjadi pada kasus yang saat ini sedang terjadi gitu. Karena dia infartu, kemudian HB-nya rendah gitu ya, maka inersia uteri lah jawabannya gitu. Ibu bersalin ini dengan anemia soalnya gitu kan ya. Maka jawaban ini paling tepat sesuai dengan periode masa persalinan yang sedang berlangsung. Nah, ada yang penasaran pastinya ya, karena opsinya semua dijawab nih sama eh, berbagai ini ya, teman-teman semua tadi ya. Nah, kenapa kita tidak jawab A, Bunda-bunda atau teman-teman yang jawab A, pasti penasaran kenapa sih jawabannya nggak shock gitu ya. Ini kurang pas. Jadi sekali lagi diingatkan sebelum kita bahas opsi salahnya bahwa diagnosis potensial itu harus yang paling dekat. Jadi semua ini ada yang dekat, ada yang jauh gitu ya. Kenapa tidak shock tadi? Karena kalau nih kita jawabnya shock, itu kan berarti mengarahnya ke shock hemoragik, ya kan? Shock perdarahan kan. Anemia, bahaya anemia salah satunya pada ibu bersalin misalnya, perdarahan gitu ya. Maka kalau ke shock hemoragik harus melalui perdarahan dulu kan gitu, ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba shock hemoragik kalau nggak ada perdarahan namanya bukan shock hemoragik. Jadi gitu alurnya. Jadi kita cari yang paling dekat. Kemudian BBLR juga tidak tepat karena ini usia kehamilannya 38 minggu ya. Dia sudah infartu kalau lihat TFU-nya juga 28 cm tadi ya. Kepalanya sudah masuk ke pintu atas panggul gitu ya. Kemudian kita juga tidak jawab uteri bisa terjadi pada kasus ini bisa ya. Tapi masih agak jauh tuh di kala 4 gitu kan.
Sementara kalau kita menegakkan diagnosis potensial tadi harus yang terdekat dulu, ya. Jadi harus kita lihat dulu. Dia sekarang baru juga pembukaannya tadi masih kala satu fase laten ya, masih pembukaannya kecil ya. Kemudian anemia berat. Di sini tidak ada data yang mendukung. Kalaupun terjadi harus tadi ya mirip dengan yang shock hemoragik di atas. Dia harus ada perdarahan dulu nantinya gitu ya. Mungkin dia inersia uteri, realnya di lapangan kan gitu ya. Dia inersia uteri ya. Kemudian nanti dia bisa tuh atau neuteri juga gitu ya. Ujung-ujungnya bisa jatuh anemia berat atau shock juga gitu, shock hemoragik. Ini bisa terjadi, tetapi yang paling dekat saat itu karena yang diminta tentunya di UKOM ini adalah yang paling dekat gitu ya, yang paling tepat saat ini karena UKOM ini menilai kompetensi kita walaupun dalam bentuk tulisan. Begitu Mas Gufron, mudah-mudahan dapat difahami penjelasannya. Oke, baik terima kasih Ibu atas penjelasan soal nomor 3 di sini teman-teman sudah tahu ya jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 itu yang mana. Nah, maka dari itu harus dilatih sebaik mungkin, sesering mungkin. Ibu, saya minta waktu sebentar Ibu. Ya Ibu, saya minta waktu Silahkan Mas sebentar. Gufron. Baik, terima kasih. Saya tutup dulu ya. Oke, baik Ibu. Oke. Oke, teman-teman ya, di sini saya meminta waktu sebentar. Ya, apa yang nanti akan saya sampaikan ya sebentar saja ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan tadi terkait penjelasan dari Ibu dosen, barusan tidak instan. Nah, beliau tidak langsung bilang jawabannya A, B, C, D ataupun E, tapi mengajak berpikir bagaimana cara menjawab yang benar dengan tepat. Nah, sekarang saya mau tanya jujur lewat chat. Kalau cara berpikir seperti ini tidak dilatih berulang, kira-kira saat Ukom bisa konsisten atau tidak? Kalau cara berpikir seperti ini tidak dilatih secara berulang, kira-kira saat Ukom bisa konsisten atau tidak? Silakan dijawab dengan baik. Tidak. Sepakat menjawab tidak. Ya kan? Sepakat menjawab tidak di sini teman-teman. Nah, di MCU ini salah satunya webinar ini pola pembelajaran yang digunakan sejalan dengan apa yang barusan dosen jelaskan. Ya, bukan hanya soal banyak, tapi soalnya dibedah bersama dosennya, bersama orang yang ahli sesuai bidangnya dengan alur berpikir yang dilatih secara berulang. Nah, inilah kenapa kami bilang MCU bukan sekedar tempat pembelajaran, tapi di sini belajar bareng-bareng. Ya, seru. Beda sama belajar sendiri. Nah, ketika teman-teman nanti insya Allah dinyatakan lulus UKOM, amin. Lulus UKOM, amin. Itu bukan hanya hasil dari belajar sendiri, tapi dari usaha teman-teman. Bimbingan dosen, bimbingan orang yang ahli dalam pakarnya. Lalu dengan sistem latihan yang tepat, ya kan? Jadi ayo kita belajar bareng-bareng di sini ngajak teman-teman buat yuk bareng-bareng kita latih di sini. MCU sudah mengadakan webinar diikuti secara baik ya, diikuti secara baik. Oke, di sini saya mau nge-share sedikit ya. Bisa dilihat siapa yang mau lulus Ukom satu kali aja. Kolom silahkan dijawab melalui kolom chat siapa yang mau Ukom satu kali aja langsung Ukom, langsung kompeten. Ya, Ukom sekali langsung kompeten. Siapa yang mau? Ya. Pernah ada yang nelpon saya, maaf ibu-ibu ya, profesi bidan, umurnya kurang lebih sudah 70 tahun. Anaknya alhamdulillah udah pada sukses. Cuma beliau kurang lebih 10 kali eh, tidak kompeten. Sangat disayangkan. Akhirnya 2024 waktu itu ikut bimbel di MCU. Saya ini real ya, real saya cerita ikut bimbel di MCU kurang lebih berapa kali ya? 3 sampai 5 kali. Alhamdulillah waktu itu beliau nelpon pada setelah pengumuman UKOM bilang, "Alhamdulillah Mas saya kompeten." Berarti kan artinya tidak ada ilmu yang sia-sia. Nah, di sini problematika mahasiswa itu terkait soal hukum semakin sulit. Banyak yang belajar sendiri, waktunya terbatas, beban kuliahnya tinggi, takut nggak lulus atau mengulang hukum, lalu bingung mau mulai dari mana. Nah, di sini saya mengajak hal-hal yang baik buat teman-teman semuanya. Solusinya apa? Ayo, di sini saya mengajak bareng-bareng buat yuk belajar bareng-bareng di mana? Di MCU, di tempat manapun terserah kalian, nggak apa-apa.
Tapi di sini saya mengajak di MCU, nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting hal-hal itu bermanfaat. Pertama, dibimbingin dosen dengan yang kompeten. Lalu kedua, materinya disusun sesuai blueprint UKOM. Lalu yang ketiga, latihan soal di CBT. Yang keempat, kelas interaktif. Ya, nanti berserta rekamannya juga. Lalu terakhir, tingkat kelulusan tinggi bersama MCU kurang lebih sudah hampir 5 tahun di sini kita untuk mendampingi teman-teman yang mau lulus UKOM. Oke. Nah, uji kompetensi menjadi skala prioritas. Siapa sih yang nggak mau kompeten? Pasti di sini kan teman-teman pengen kompeten tentunya ya kan. Setelah kompeten mendapat apa? STR, surat tanda registrasi. STR-nya buat apa? Buat bekerja. Ya, bisa menjadi nakes di luar negeri. Nah, semakin dekat nanti wisuda bareng-bareng. Coba bayangkan kompeten dan bekerja dan menjadi orang yang bermanfaat. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau menjadi orang yang bermanfaat? Maka dari itu, saya mengajak di sini buat dilihat, ya, ditampilkan bahwa MCU sedang membuka kelas Bimbel Ukom di bulan Juli. Berikut adalah dosen pengajar di bulan Juli 2026. Ada Ibu Nila mengajar topik kehamilan, Ibu Dwi persalinan, Ibu Penny, Dokter Penny komunitas, Ibu Amanda bayi baru lahir, Ibu Kusumastuti nifas dan menyusui, Ibu Maslika kesehatan reproduksi, Bu Ria pranikah dan prakonsepsi, Bu Retno Ulan bayi balita dan prasekolah, Bu Amelia kehamilan di sini bisa lihat, Bu Tuti persalinan kehamilan, Ibu Dini bayi baru lahir dan Ibu Heni Nurakilah bayi anak balita dan prasekolah. Di sini saya mengajak yuk bareng-bareng buat belajar bareng di MCU. Nah, ini adalah belajar langsung dengan dosennya, latihan dengan sistem CBT dan didampingi langsung oleh saya untuk menemani nantinya kita akan latihan soal. Nah, kelasnya seperti apa? Kelasnya seperti ini. Sebentar saja saya informasikan. Di sini kita akan buka kelas Ukom Juli ya. 9 kali pertemuan mendapatkan 1 kali 180, mendapatkan pretestnya juga. Di sini kalian bisa milih kelas yang mana. Nah, maka dari itu, yuk ikut belajar bareng-bareng di sini bersama MCU. Saya mau ngajak teman-teman kalau bisa kita lulus di tahun 2026 dan sudah bisa bekerja insya Allah di tahun ini. Itu ya. Jadi sebaiknya dipersiapkan dengan baik, terutama yang mau UKOM di bulan Juli. Di sini sudah terlihat jadwalnya ya. Jadi di sini ada jadwalnya UKOM buat tahun 2026 khususnya di bulan Juli. Masa pendaftarannya 13 Mei sampai dengan 13 Juni. Pelaksanaannya 11 sampai 13 Juli. Nah, pengumumannya nanti 3 Agustus. Pengen banget denger tahu pengumuman kelulusan di tanggal 3 yang ikut webinar di sini meraih predikat kompeten. Amin. Amin. Siapa yang mau kompeten nantinya? Nah, di sini kolom chat dong, boleh dong. Yang UKOM-nya di tanggal 11 sampai 13 siapa? Boleh bilang saya. Ada banyak nggak? Banyak ya? Oke, banyak. Kalau dari itu, kita lanjut dulu ke soal nomor 4. Gimana kita lanjut ke soal nomor 4? Oke, saya pengen lanjut nggak? Soal keempat. Lanjut ya. Kita lanjut Ibu. Silahkan itu terima kasih atas waktunya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Baik, Mas. Pokoknya kita kawal sampai lulus nih ya oleh Amin. oleh Iya. MCU ya. MCU Bu, iya kita kawal sampai Iya, lulus ya. luar biasa. Kita lanjutkan, makin malam makin seru. Kita masuk ke soal nomor 4. Silahkan. Ya, soal nomor 4, 1 menit dimulai dari sekarang.
5, 4, 3, 2, 1. Dan di sini sudah banyak sekali yang menjawab jawaban A, E, A, dan E. Menarik sekali. Di sini menjawab A dan E. Oke, A dan E, A dan E, E. Oke, tapi kan di sini yang pasti teman-teman harus memilih jawaban yang harus paling tepat terkait ini, ya. A dan E, manakah jawaban yang tepat untuk soal nomor 4? Ibu, terus silakan Bu, langsung saja Ibu. Oke, Mas. Eh, Jawabannya banyak yang A dan E. Memang ini sering terkecoh itu ya. Dua itu memang. Dan tadi juga ada yang sudah spill kata kunci juga. Oke tuh ya. Di sini pasti sudah menangkap juga kata kuncinya dengan pertanyaan diagnosis nih ya, yang ditanya diagnosis. Kata kuncinya tadi tentu dia nifas nih, udah hari ke-15 gitu ya. Tidak mau menyusui bayinya, tidak mau merawat bayinya, tidak mau makan, menyendiri, menangis tanpa sebab gitu ya. Sementara hal-hal lainnya secara fisik kecenderungannya ya masih tidak terlalu mengkhawatirkan gitu ya. Dan pada saat kita lihat data objektif lainnya adalah tampak menarik diri. Dengan demikian, pasien seperti ini kalau ditanya diagnosis adalah A, jawabannya depresi. Hati-hati antara postpartum blues dengan depresi ini memang kadang-kadang kita tertukar begitu ya. Jadi kalau postpartum blues tentu tanda dan gejalanya masih lebih ringan. Tetapi kalau sudah depresi, ya ini jelas tadi sesuai dengan yang terjadi pada vignette ya atau kasus kita, dia sudah tidak mampu merasakan bahagia ya kan? Tadi tiba-tiba menangis sendiri, harga dirinya rendah. Tadi dia menarik diri, begitu ya. Pada saat menyakiti diri sendiri atau bunuh diri, ini udah lebih lanjutnya. Bisa jadi kalau tidak ditangani, pasien jatuh seperti itu, gitu ya. Energi kurang, aktivitas dan energi berkurang. Tadi dia memang dia sudah tidak bisa ya merawat bayinya, bahkan menyusui bayinya pun sudah tidak mau, gitu ya. Padahal kan situasi kalau normal ya menyusui bayi itu merupakan suatu kebahagiaan bagi ibu-ibu yang normal ya, ibu menyusui normal. Tapi ini dia sudah kehilangan kebahagiaannya gitu ya. Suasana hatinya sudah tidak stabil ya. Jadi ini sudah jatuh ke depresi dan kita lihat timingnya juga ya. Timingnya dia sudah di akhir tuh ya di lebih dari 2 minggu ya. Jadi eh, kalau postpartum blues biasanya kejadiannya kan di awal-awal di minggu-minggu pertama dan tidak seberat tadi gitu ya. Saya termasuk pasien juga dulu ya postpartum blues ya. Nah, Tapi kan kita tahu, oh aku lagi ngalamin postpartum blues gitu ya. Aku harus gimana? Kemudian support juga dari keluarga gak jatuh ke depresi gitu ya. Tapi kalau itu dibiarkan bisa saja jatuh ke depresi ya. Apalagi ditambah misalnya pasiennya tadi ya mungkin masyarakat umum supportnya kurang gitu ya. Dianggapnya biasa aja, ternyata jatuh ke depresi. Kita lihat eh, B tentu lewat ya, tidak ada yang jawab ya. Kalau fisiologis tentu ini kondisinya sudah terlihat sekali di kata kunci tadi dia sudah tidak fisiologis ya. Ansietas, kalau ansietas lebih ke kecemasan berlebihan, tidak terkendali sehingga sulit dalam aktivitas sehari-hari dan ini tidak apa ya, tidak terlalu kasusnya pada ibu nifas itu ada depresi itu gitu ya. Kalau ansietas biasanya secara umum ya pasien-pasien apa namanya kejiwaan secara umum. Kemudian schizofrenia ini tentu ini beda gitu ya. Kalau schizofrenia ini memang termasuk gangguan mental yang berat. Di situ ada halusinasi, ada delusi ya, kekacauan pikiran ya, perubahan perilaku juga sama. Kemudian komunikasi juga udah nggak bisa, marah-marah, bahkan bisa juga membahayakan untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga orang lain gitu ya. Dia ambil senjata tajam atau apa karena tadi di situ ada halusinasi gitu ya. Ada bisikan misalnya, ayo pukul dia atau bagaimana.
Nah, ini menarik nih. Tadi jawabannya banyaknya adalah A, depresi atau E, postpartum blues. Postpartum blues tadi ya sudah di-spill juga di awal. Memang pasien bisa menangis gitu ya, aduh menangis itu sedih, kok kayaknya sepi, padahal ditinggal suaminya kerja doang, rasanya sepi ya. Nah, itu dulu pengalaman saya gitu tuh. Terus cemas gitu ya, sulit tidur. Nah, itu biasanya hanya sampai dengan minggu kedua. Kejadiannya seringnya di minggu-minggu pertama, maksimal biasanya sampai minggu kedua. Makanya kenapa kalau postpartum blues ini tidak tertangani dengan baik, di minggu masuk minggu ketiga berikutnya dia bisa jatuh ke depresi, gitu ya. Tadi kasus kita jatuhnya sudah depresi. Demikian Mas Gufron, mudah-mudahan dan teman-teman teringatkan lagi bedanya postpartum blues dengan depresi pada masa nifas. Oke, baik terima kasih untuk penjelasan soal nomor 4. Di sini banyak yang tepat untuk soal keempat, walaupun juga ada beberapa yang menjawab selain A. Tapi nggak apa-apa, dengarkan penjelasannya, ya direnungkan, ya nanti dipelajari ulang. Oke, untuk PPT nanti akan di-share ke grup webinar. Jangan khawatir, nanti bisa dipelajari ulang mandiri. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal terakhir, soal kelima nggak terasa ternyata. Oke, silakan Ibu. The last one. Silahkan. Ya, soal kelima 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Lima, empat, tiga, dua, satu. Di sini banyak sekali yang menjawab di bawah 1 menit. Kompak menjawab D. Walaupun di sini ada yang menjawab E. Nggak apa-apa, silakan dijawab dulu. Oke, 1 menit, silakan dijawab. Ini sudah banyak sekali sih, Bu. Kurang lebih 850 orang di Zoom ini yang menjawab D. Tapi kan, nah yang tahu baru Ibu nih, ya. Di soal kelima nih, yang jawaban yang tepat. Oke, teman-teman di sini ada yang menjawab A, jadinya D dan E. Yang belum menjawab, dijawab dulu soal terakhir. Silahkan dijawab soal terakhir. Yang belum menjawab, silahkan dijawab soal terakhir. Oke, sudah banyak sekali. Kalau gitu kita langsung masuk pembahasan. Ibu mau diberikan penjelasannya soal terakhir. Baik, langsung kita bahas, Mas. Lanjut, Bu, silakan. Baik ya. Ini lagi-lagi yang ditanya adalah diagnosis ya, teman-teman dan mudah-mudahan semua. Pastinya kata kuncinya di sini anak perempuan ya, anak remaja gitu ya, 16 tahun, kemudian nyeri haid. Ya cukup itu, tapi kita harus punya kata kunci lainnya bahwa rutin setiap bulan sejak haid pertama mengganggu aktivitasnya ya, lain-lainnya normal. Dengan kata kunci itu, kita jawaban yang benar adalah dismenore primer gitu ya. Di situ tadi jelas kata kuncinya bahwa nyeri haidnya ini sudah sejak menars gitu ya, sejak pertama kali dia dapat haid mungkin di usia 14 tahun misalnya ya.
Dia merasakan itu secara periodik. Nah, itu kenapa kita jawabannya adalah dismenore primer. Intensitasnya nyeri ya, nyerinya tidak berubah. Nyeri gitu, nyeri tapi tidak tidak sampai misalnya pingsan ya, nggak ada data itu. Eh, tapi dia rutin mengganggu aktivitas gitu ya. Nah, ini diagnosanya adalah diagnosa kita pada remaja ini dyspnore primer. Kenapa kita tidak jawab yang lain? Nah, ini memang kalau dyspnore primer belum ada hasil pemeriksaan lanjutan apapun misalnya ya. Ini memang normal gitu ya. Kita tidak jawab A karena ditanya di sini adalah diagnosis dan di sana sudah ada spesifik kata kuncinya. Maka harus ditanya apa harus dijawab sesuai dengan detail dari kata kunci tersebut. Kemudian kita tidak jawab B, kista ovarium ya ataupun endometriosis begitu ya. Karena ini tidak ada hasil pemeriksaan penunjang lainnya. Kita tidak bisa mendiagnosis dua ini ya. Apalagi misalnya endometriosis, selain harus ada pemeriksaan penunjang, biasanya sebelum itu juga ada keluhan yang khas. Nyeri haid, tadi ya sampai pingsan gitu ya. Mungkin pada haid berikutnya tambah hebat sakitnya karena bisa jadi ter- Nah, di sekunder tentu ini kebalikannya dari kunci jawaban kita yang benar ya. Kalau sekunder tentunya adalah kejadian nyeri haid ini terjadinya tidak sejak menars ya. Misalnya dia menarasnya 14 tahun, dia rutin haid baru di 14 tahun setengah misalnya baru dia mengalami nyeri haid gitu ya. Nah, itu untuk pembahasan soal terakhir. Demikian Mas Gufron. Oke, baik. Terima kasih Bu atas penjelasan 5 soal yang sudah kita bahas bareng-bareng rekan-rekan webinar, peserta webinar pada malam hari ini 800 lebih kurang lebih ini kalau dikumpulin jadi satu banyak juga nih ya. Di sini kita sangat terbantu atas platform dari virtual Zoom ini. Jadi teman-teman di sini bisa belajar. Mas tampil lagi soal terakhir, mohon maaf. Kita di sini waktunya terbatas ya buat teman-teman semuanya yang pasti nanti rekaman dan PPT-nya dikirim kok, jangan khawatir melalui grup webinar. Oke, mungkin sebelum ada penutup, ada closing statement dulu Ibu, terutama buat mahasiswa ini yang akan melaksanakan hukum di bulan Juli tentunya dari tanggal 11 sampai tanggal 13 Juli Ibu. Teman-teman jangan keluar dulu. Nanti link sertifikatnya setelah selesai acara ini melalui kolom chat. Ya, jadi yang mau dapat sertifikat nanti dikirim melalui kolom chat. Jadi jangan keluar dulu. Apakah ada closing statement Bu buat terutama mahasiswa nih Bu? Oke, Mas. Ya, Ya. terima kasih tadi atas perhatiannya dan tentu ini ada sedikit kata motivasi untuk kita saat haus ya. Ini di Kota Serang, mungkin di daerah lain juga saat ini sering terjadi siang hari itu panas sekali ya. Begitu kita minum seteguk air ya, semakin diteguk lagi, semakin memuaskan. Jadi tadi ya seperti yang disampaikan Mas Gufron juga bahwa berlatih soal, berlatih soal, berlatih soal, gak apa-apa banyak salah sekarang, banyak lupa sekarang, tapi di bulan depan ya, oh ini sudah kurang sebulan ya. Iya Bu, di Iya, ini pertengahan udah nanti dua Bu puluh tujuh, Bidan. ujian di Heeh. 25 ya, sekitar itu ya. Jadi eh, mudah-mudahan nanti Tanggal dengan 11 sampai 13 malah Bu dimajukan. Oh ya ada yang Iya, dekat ya, ada ada yang yang lebih dekat. dekat Iya. lagi ya. Oke oke, mudah-mudahan sukses. eh dan tentu saya terima kasih atas kebersamaannya malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mas Gufron, Amin. MCU, terima kasih sudah terus mengawal ya. Di uji kompetensi udah tahun keberapa nih Mas? Luar biasa Mas. Iya, alhamdulillah Bu. Ya, Senang sekali luar bisa biasa. membantu. Dan saya senang juga tuh kalau udah nanti ada share-share gitu ya. Oh ya, Alhamdulillah, terima kasih MCU, saya lulus gitu. Ah, senang banget tuh lihatnya. Iya, mungkin itu kurang lebihnya. Oke. Mohon Ya. maaf atas keterbatasan saya.
Dan selamat berjuang, mudah-mudahan dan teman-teman semua, MCU juga. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kita akan ada sesi foto dulu ya Bu ya. Oke. Oke teman-teman silahkan dinyalakan kameranya. Kita akan ada sesi foto terlebih dahulu. Yuk kita nyalain kameranya. Kan di sini Masya Allah nih ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Bunda-bunda teman-teman semuanya tetap semangat. Yuk kita foto bareng-bareng. Oke. Keluarkan senyum terbaiknya. Tiga, dua, satu. Oke, lagi. Tiga, dua. Oh iya, nggak ada yang ganteng, Mas Karim. Iya, cantik semua, Masya Allah. Tiga, dua, satu. Oke, terakhir, C. Izin, C. Terakhir. Tiga, tiga, dua, satu. Oke, demikian telah selesai webinar kesempatan pada malam hari ini. Terima kasih, Ibu Siti Rusyanti, sudah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat dan sehat selalu, Ibu. Teman-teman juga, ya. Nah, jangan keluar dulu. Ibu, terima kasih, Ibu. Sehat selalu. Sama-sama Mas Gufron, sehat selalu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya Mohon Ibu. izin live. Iya Ibu, terima Salam kasih. buat teman-teman semua di MCU. Silakan bilang ke Bu Si terus teman-teman yang mau bilang terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih, Ibu. Terima terima kasih, kasih, Bu. Bu. Sehat Ibu. selalu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Bu. Terima kasih, Bu. Sukses. Terima Om kasih, satu Bu. kali ujian sukses. Amin, amin, amin. Amin. Amin ya Rabbal One Alamin. shot. Semoga jadi amal jariah, Ibu. Amin, amin ya Allah, amin, Amin amin. ya Rabbal Alamin. Terima kasih.